Hai guys, Happy New Year dan selamat tahun baru di 2022 ini. Meskipun udah agak telat ya, karena ini udah di bulan Februari. Namun gak ada kata terlambat untuk belajar something new. Dan hari ini kita mau bicara tentang New Year Resolution, dimana kemungkinan daripada kalian dan juga gue juga mungkin udah banyak New Year Resolution yang belum dilakukan dan juga masih gagal ya. Nah, tapi tahun ini kita mau start karena tahun 2022 ini masih panjang, dimana masih ada 11 bulan lagi karena kita masih di bulan Februari. Dan kita mau melihat flashback di tahun 2021 ini, apa sih yang terjadi. Dan yang paling mencengangkan adalah inflasi. Kenapa inflasi? Karena inflasi di tahun 2021 berdasarkan data-data yang ada, kalau kalian research, di Amerika itu inflasinya sudah parah banget, menyentuh angka 7,5%. Nah, kenapa gue bilang inflasinya parah? Karena kalau gaji kalian cuma naik nggak nyampe 7%, kita round up aja dari 7,5% jadi 7%. Kalau kalian gaji kalian nggak naik di atas 7%, berarti obviously kalian sudah kehilangan purchasing power. Nah, kalau kalian investasikan duit kalian, contohnya taruh di bank dengan bunga yang hanya 1-2% kalau di tabungan biasa, atau di deposito yang hanya 3-4%, basically kalian mengalami kerugian. Kenapa gue bilang inflasi itu cukup parah? Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kemarin-kemarin ini kalian mungkin baca di berita dan juga baca di nonton di TV atau di YouTube, di mana kenaikan harga minyak goreng itu sempat terjadi kelangkaan dan harga minyak goreng itu naik gila-gilaan. Di mana pemerintah harus intervensi dan harus menyediakan minyak goreng untuk masyarakatnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data, kenaikan harga minyak goreng itu dari bulan Desember ke Januari saja, itu satu bulannya naik 3,5%. Dan harga telur ayam itu naik sampai 20%. Belum lagi cabai merah itu naik 11%. Dan juga bawang merah naik 11%. Itu hanya per bulan ya. Nah, jadi bayangkan gimana inflasi ini memakan secara tidak langsung keuangan kita. Nah, contohnya ini misalkan kalian punya uang 10 juta dalam tahun 2021, uang ini tinggal 9.300.000. Oh, hell no! Kalau berdasarkan inflasi yang hanya 7%. Tapi kemungkinan besar angka ini pun juga mungkin kalau dibandingkan dengan kenaikan harga barang-barang yang lain, contohnya properti, real estate, atau mobil, atau juga luxury brand, contohnya Chanel atau Gucci, Hermes, itu kenaikannya juga lebih parah lagi. Gue akan tunjukkan kenapa gue bilang kenaikan lebih parah. Kita akan breakdown sedikit demi sedikit. Nah, yang pertama adalah kenapa gue bilang tahun ini kita harus belajar something new. Karena kalau kalian menginvestasikan atau hanya menabung duit kalian di bank, contohnya di tabungan yang tadi gue bilang, itu hanya 0%. Kalau kalian pegang hard cash, itu hanya 0% nih. Bayangkan. Jadi kalau kalian masih yang suka taruh duit di bawah ranjang atau di bawah bantal atau ditaruh di lemari, nah itu basically uang kalian itu tidak menghasilkan apa-apa atau bunganya 0%. Nah, kalau dimakan inflasi, itu jadi basically kalian punya bunga, kalau hard cash 0%, dipotong inflasi 7%, jadi bunga yang kalian terima di tahun 2022 sepanjang 2021 ke 2022 itu uang kalian minus 7%. Nah, kalau kalian taruh di bunga di bank dengan bunga hanya 1-2%, itu kurang lebih kalian kalau 2% dipotong 7% itu hanya 5%. Dan kalau kalian taruh di deposito, oke, kita sebutkan contohnya taruh deposito di BCA atau di Mandiri atau di bank lainnya yang dijamin LPS, itu maksimum kalian hanya mendapatkan 4%. Nah, coba kalian bayangkan, 4% ini belum dipotong pajak. Tapi kalau kalian taruh 4%, dipotong dengan inflasi yang 7%, berarti kalian dalam 1 tahun kalian minus 3%. Bukan nambah uang kalian, tapi secara tidak langsung purchasing power-nya atau kemampuan untuk membelinya si uang tersebut, yang misalkan kalian taruh tadi 10 juta, itu hanya tinggal dipotong 7%, hanya tinggal 9.300.000. Kalau kalian taruh deposito, berarti 4% dipotong 7%, yang hasilkan minus 3%. Jadi 10 juta ini hanya sisa 9.700.000. Bagaimana nih untuk menghadapi inflasi dan strategi di tahun 2022 yang harus kita lakukan?
Ada berbagai macam investasi. Contohnya mungkin kalian bisa taruh di stok, saham, atau taruh di emas, atau kalian bisa taruh di properti atau di real estate, atau kalian bisa taruh di crypto, atau even Bitcoin, Ethereum, atau juga di luxury goods. Kenapa gue bilang luxury goods? Karena salah satu yang paling mencengangkan itu adalah luxury goods ini yang luxury brand, contohnya jam. Jam-jam ini seperti Rolex, dari tahun ke tahun jam itu sebenarnya naik terus, dan naiknya juga cukup signifikan, bisa sampai 20, 30, bahkan 50%. Nah, untuk jam-jam yang langka ya, nggak semua jam sama, tapi secara general jam-jam seperti Rolex, Patek, dan beberapa merek lainnya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan jadi kalian bisa menjadikan ini sebagai investasi. Juga kalau cewek-cewek yang suka tas branded, nah kalian bisa nih beli contohnya seperti Chanel yang harganya lagi digoreng, karena secara tidak langsung si produsen itu sendiri menaikkan harganya gila-gilaan karena mereka mau menyamai seperti Hermes. Nah, Hermes ini juga salah satu koleksi tas yang bisa jadi investasi. Ya tentunya kalian harus menjaga barang itu secara awet, secara apik ya, karena kalau tasnya rusak ya obviously kalian tidak bisa jual lagi dan tidak ada orang yang mau beli. Nah, investasi apa lagi nih yang cara tidak langsung bisa melewati si inflasi itu, karena inflasi itu sudah nyampe 7%. Nah, contohnya salah satunya dari real estate. Real estate atau properti itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dimana kalau kalian lihat mungkin di tahun 2010 mungkin harga tanah di Jakarta atau di Tangerang itu masih berapa, mungkin di Tangerang masih hanya berapa juta, sekarang sudah belasan juta. Di Jakarta yang dari belasan juta mungkin sekarang sudah puluhan juta. Nah, itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, mungkin ratusan %. Nah, apalagi nih kalau kalian merasa real estate mungkin terlalu mahal, terlalu butuh komitmen yang tinggi seperti KPR dan segala macamnya, atau kalau kalian merasa itu nggak liquid, kalian bisa masuk juga di investasi di saham. Nah, investasi di saham ini ada banyak. Kalian kalau mau investasi secara individual di setiap stok juga bisa, atau kalau kalian nggak mau pusing, kalian juga bisa masuk investasi di seperti contohnya di gabungan seperti S&P 500 yang secara annualnya setiap tahunnya itu mengalami kenaikan di belasan persen juga kalau dipukul rata. Tapi kalau secara kita lihat flashback ke 1 tahun belakang ini karena harga sahamnya naik cukup signifikan, jadi kenaikan itu lumayan banyak. Kalau S&P 500 itu di Amerika mengalami kenaikan sampai 20% lebih. Nah, ini kenapa gue bilang pentingnya itu investasi, karena kalau kalian hanya menabung, bunganya itu nggak cukup untuk melakukan investasi. Tapi kalau kalian taruh di saham, atau kalian taruh di real estate, atau kalian investasi di dalam bentuk yang lain, seperti Bitcoin juga, yang gue mau touch juga, sekarang orang-orang lagi pada masuk ke kripto. Kenapa kripto? Karena bursa kripto ini jalannya 24/7, nggak ada istirahat nih, bahkan di Sabtu dan Minggu pun kalian masih bisa trading. Nah, kalau kalian lihat Bitcoin ini kenaikannya gimana? Wah, kalau kalian masuk di awal-awal tahun 2009-2010, mungkin saat ini kalian sudah mengalami financial freedom, karena Bitcoin itu naik sudah 10.000 kali, bahkan mungkin 100.000 kali kalau kalian beli di awal sekali ya. Nah, tapi kalau kalian beli di tahun-tahun lalu gimana? Kalau misalnya kalian beli di tahun 2018 sekalipun, pada saat Bitcoin lagi tinggi-tingginya, di harga 20.000, dan 2019 itu dia anjlok, kalian hold saja. Sekarang itu harganya masih di kisaran 40.000. Jadi secara tidak langsung selama 4-5 tahun ini sudah mengalami kenaikan 100%. Jadi secara year on year-nya pun masih double digit, dan itu sudah mengalahkan inflasi. Mengapa pentingnya itu investasi? Karena hanya investasi bisa mengalahkan inflasi. Intinya ini dimana kalian harus perlu mengalokasikan aset secara baik dan benar. Jadi jangan semuanya, mungkin tidak wise juga dan tidak bijaksana juga kalau kita misalkan taruh semua satu investasi di Bitcoin, atau satu investasi di kripto aja, atau satu investasi di real estate saja. Nah, ada baiknya juga kalian simpen cash. Dimana kalau misalkan kalian ada agresif, tipe investor yang agresif, kalian mungkin bisa taruh 90% di dalam bentuk aset yang menghasilkan. Contohnya mungkin seperti tadi real estate, kripto, atau stocks, atau bonds, atau apapun itu. Dan kalian simpan 10% cash, karena cash itu masih penting. Karena ketika kalian butuh sesuatu, mungkin emergency, mungkin 90%
allocation di aset dan 10% allocation di cash itu adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk orang-orang yang agresif nih, agresif investor. Nah, kalau kalian hanya konservatif, mungkin kalian bisa mengalokasikan cashnya mungkin lebih besar daripada 10%. Tapi pentingnya di sini intinya adalah pentingnya kalian untuk berinvestasi. Sekian dulu untuk perbincangan kali ini, dan gue akan, kalau kalian suka mungkin kita akan berbincang lagi mengenai hal-hal yang lebih deep dan lebih dalam lagi tentang misalkan saham atau itu kripto ataupun itu real estate, atau kalau nanti kita mungkin bisa juga bicara tentang NFT dan metaverse yang lagi kekinian banget, dan kita akan mengulik-ngulik lagi lebih baik tentang finance, investing, dan juga kita akan have fun di sini karena hidup ini harus happy dan tidak semuanya melulu tentang uang, tapi uang itu juga penting.